Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi Bangun, jam berapa anak ibu bangun paginya? 7. Jam 7? Bangun pagi itu, anak sekolah bangunnya paling lama jam 5:30. Setelah kita bangun, apa dulu yang pertama kali yang harus kita lakukan? Mandi. Salat subuh dulu, jangan lupa. Setelah kita selesai salat subuh, baru kita mandi. Nah, kemudian ganti pakai baju sekolah. Setelah itu sarapan. Nah, habis sarapan bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah. Ada yang pakai nangis-nangis dulu mau berangkat ke sekolah? Nah, kalau pakai nangis-nangis dulu pagi, nanti datang ke sekolahnya bisa terlambat. Di sekolah teman-teman yang udah senang, sudah mulai belajar, kita baru datang. Nah, nanti malu-malu karena kita terlambat. Yang kedua, apa keyakinan kelas kita lagi? Ya, kita membaca doa. Kapan kita membaca doanya? Sebelum kita mulai belajar, sebelum kita melakukan kegiatan apa saja, kita mulai dengan doa. Sebelum belajar berdoa. Lagi. Sebelum masuk WC berdoa dulu. Lagi. Sebelum pulang baca doa dulu. Sebelum makan. Kemudian sesudah naik kendaraan kita juga baca doa. Yang ketiga apa? Oh iya, masuk kelas kita bersalaman dengan ibu guru, berbaris dengan rapi. Boleh mendahului teman? Ya, boleh dorong-dorong teman? Ya. Kemudian yang keempat apa lagi? Belajar. Bagaimana sikap belajarnya? Bagaimana sikap kita dalam belajar itu? Sungguh. Main-main kita belajar. Minta permisi setiap sebentar, nak. Galuh-galuh juga kawan. Belajar itu harus sungguh-sungguh. Dengarkan apa yang diperintahkan oleh ibu. Bisa
Kamu tahu kenapa ibu panggil ke sini? Bu, karena tadi saya lempar mainan ke Raska, Bu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ibu juga pernah melakukannya. Namun, setiap kesalahan yang kita lakukan pasti ada alasannya. Sekarang ibu mau tanya sama kamu, apa alasan kamu melakukan perbuatan tersebut kepada Rizkana? Karena tadi Rizka tidak mau membereskan mainan bersama. Nafisa, kamu ingat apa keyakinan kelas kita? Ingat, Bu. Apakah kamu tahu perbuatan kamu tersebut tidak sesuai atau sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak selesai, Bu. Kira-kira keyakinan kelas apa yang tidak sesuai dengan perbuatan kamu tadi? Menghormati guru, teman, dan warga sekolah. Sekarang kamu sudah tahu itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu tersebut terhadap Raska? Saya akan meminta maaf ke Raska dan saya akan mengajak Raska membereskan mainan bersama. Nah, bagus. Ibu sangat bangga sama kamu. Sekarang kamu boleh temui Raska dan minta maaf kepadanya. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Farha, kamu tahu kenapa ibu panggil ke sini? Tahu, Bu. Nah, kemarin ibu dengar dari Busa kamu tidak masuk kelas. Apa benar? Iya, Bu. Nah, kemarin kamu tidak masuk kelas pasti ada alasannya. Kenapa? Saya main trampolin kemarin, Bu. Nah, ibu tahu bermain itu memang sangat menyenangkan. Ibu juga suka bermain dan menyenangkan sekali. Tetapi bermain itu kan ada waktunya. Ya, Bu, saya salah, Bu. Farha, kamu bermain dan tidak masuk kelas. Kamu tahu kan apakah itu sesuai dengan kesepakatan kelas kita atau tidak? Kira-kira Farha, keyakinan kelas mana yang telah kamu langgar? Belajar dengan sungguh-sungguh, Bu. Ya, belajar dengan sungguh-sungguh ya. Sekarang kamu sudah tahu keyakinan kelas yang telah kamu langgar, dan sekarang apa yang kamu lakukan untuk menebus kesalahan kamu tersebut? Saya akan minta maaf kepada Bu Isa, Bu. Saya akan belajar sungguh-sungguh. Nah, Farha, ibu sangat mengapresiasi keinginan kamu untuk minta maaf kepada Busa. Dan kamu berjanji untuk belajar sungguh-sungguh. Sehingga nantinya kamu akan menjadi anak yang pintar dan tercapai segala yang akan kamu cita-citakan. Ya, Bu, saya Kamu berjanji ya? terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji beserta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah SWT, yang mana pada kesempatan saat ini kita telah dapat berkumpul di ruangan TK kita ini guna tak lain dan tak bukan adalah untuk mengadakan acara penyampaian pengimbasan modul 1-4 oleh ibu kita Mazra Bervisia Nora STD sebagai calon guru penggerak angkatan 7. Selanjutnya salawat beriringan salam tidak pesannya kita hadiahkan buat cucu junjungan umat, yakni Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan sampai kepada alam yang terang menerang seperti saat ini. Kalimah tidak perlulah saya panjangkan. Untuk lebih lancarnya acara kita dari awal hingga akhir, marilah sama-sama kita membuka acara kita dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya marilah kita masuk kepada acara sepatah kata dari kepala sekolah kita kepada Ibu
Ismawani SPD kita persilakan. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama dan utama sekali, marilah sama-sama kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita telah dapat mengikuti penimbasan modul 14 budaya positif oleh Mas Radel Visionora SPD, calon guru penggerak angkatan 7, yang insyaallah sebentar lagi akan disosialisasikan kepada teman-teman. Baiklah, pada kesempatan ini saya selaku pimpinan sekolah menyampaikan terima kasih kepada Mas Radel Visionora sebagai calon guru penggerak angkatan 7 di Kecamatan Kamang Magek, satu-satunya lulus calon guru penggerak angkatan 7 selama lebih kurang 6 bulan mengikuti pelatihan modul guru penggerak angkatan 7. Pada hari ini Kamis tanggal 26 Januari 2023, penimbasan sosialisasi modul 1.4 budaya positif yang akan disampaikan oleh Mas Belki Sianora SPD, calon guru penggerak angkatan 7, dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim dimulai. Saya sampaikan kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih kita wabarakatuh. ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah kita tadi. Untuk selanjutnya marilah kita minta kepada Ibu Mazra Belki Sianora SPD untuk menyampaikan penimbasannya. Kepada Ibu kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari ini kita telah dapat berkumpul di ruangan ini, yaitu untuk penimbasan modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Yang pertama kepada Ibu Kepala Sekolah, yang mana beliau telah meluangkan waktu dan memberikan tempat kepada kita semua sehingga pada hari ini acara sosialisasi ini bisa berlangsung. Kemudian kepada ibu-ibu dari TK ini, saya juga mengucapkan terima kasih karena telah bersedia untuk kita sama-sama belajar dalam modul budaya positif ini, sehingga nantinya modul ini dapat kita terapkan di sekolah kita ini. Nah, sebenarnya dalam CGP ini ada 10 modul yang akan kami selesaikan, dan ini merupakan modul keempat yang telah selesai kami laksanakan pada bulan Desember kemarin. Dan pada modul 1.4 ini kami mendapatkan tugas untuk pengimbasan praktek baiknya kepada teman-teman rekan sejawat di lingkungan tempat kami berdinas, tempat kami bertugas, yaitu pengimbasan tentang budaya positif. Nah, harapan saya di sini bukan mengajari, bukan bertindak sebagai guru yang lebih pintar, tapi di sini kita sama-sama belajar. Karena dari 10 modul itu yang 4 telah selesai kami laksanakan, itu memang sangat luar biasa sekali manfaatnya bagi kita untuk kemajuan pendidikan kita ini. Untuk ini kita mulai saja. Nah, pada modul budaya positif ini terlebih dahulu kita berbicara tentang Bapak Ki Hajar Dewantara. Bahwasanya tujuan pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya.
baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, tetapi bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi maksudnya di sini, anak-anak itu mereka sudah dibekali semenjak lahir dengan potensi yang ada pada diri anak tersebut. Nah, tugas kita sebagai guru adalah menuntun, bukan menuntut harus seperti ini, harus seperti ini. Nah, selama ini yang kita jalani, mungkin saya merasakan, ibu-ibu guru juga merasakan, kita mungkin seringkali menuntut kepada anak. Seperti halnya kita di TK, bukan guru saja mungkin yang menuntut, orang tua juga seperti itu. Menuntut anak kalau sudah tamat di TK ini harus pandai membaca, pandai berhitung, harus begini, harus begini. Sementara kita tidak memperhatikan kodrat anak itu sendiri. Apakah mereka sudah siap untuk menerima semua itu? Padahal setiap anak itu berbeda-beda. Jadi kita sebagai guru juga harus memberikan perlakuan yang berbeda juga. Tidak 15 anak kita selokal, itu 15 juga karakternya. 15 juga perlakuan yang harus kita berikan. Lanjut, Bu. Nah, berbicara tentang budaya positif di sekolah, yaitu nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik, agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Kemarin, waktu COVID melanda Indonesia, kita melihat di berbagai daerah, termasuk kita sendiri, anak-anak libur sekolah, memakai masker ke sekolah, kemudian anak-anak diwajibkan mencuci tangan, tidak bersalaman dengan kita, itu adalah pemandangan yang sudah biasa. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Kenapa waktu itu kita patuh saja memakai masker, patuh saja anak-anak hari ini tidak boleh sekolah, tidak boleh berkerumun, dalam ruangan hanya boleh 5 orang. Kita patuh pada waktu itu kan ibu-ibu? Ya, kenapa hal itu bisa terjadi? Apakah itu ada paksaan? Enggak. Itu karena dorongan dari hati nurani kita untuk agar kita terhindar dari penularan COVID-19. Itu tidak ada paksaan, itu adalah kesadaran kita sendiri. Jadi harapan kita di sini, budaya positif di sekolah itu bukan kita paksakan kepada anak, tetapi sudah menjadi sesuatu yang harus dilakukan. Itu adalah dorongan dari diri anak kita sendiri. Itulah yang nanti harus kita ciptakan. Bagaimana kita menciptakannya? Tentunya kita harus bekerja sama antara kita sesama guru di sini dengan kepala sekolah, dengan semua pemangku jabatan yang ada di sekolah ini, termasuk komite, penjaga sekolah, guru. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif juga, aman dan nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini, kontrol guru dalam menghadapi murid. Nah, nanti ada itu tentang teori tentang kontrol, nanti pada slide selanjutnya ada. Nah, di sini ada sebuah percobaan. Mungkin saya minta 2 orang guru ke depan, boleh Bu Ar sama Bu Ref, atau Bu Titi sama Bu Depi juga boleh. Bu Depi sama Bu Ref, saya minta waktunya sebentar untuk ke depan. Nah, di sini nanti Bu Ref atau Bu Ref bertindak sebagai A, kemudian Bu Titi, Bu Depi bertindak sebagai B. Nah, sini Bu Ref sama Bu Titi, saya minta waktunya sebentar. Nah, di sini Bu Ref ini dia mempunyai sesuatu di genggaman tangannya ini. Nah, Bu Depi
ingin Bu Ref ini membuka genggaman tangannya ini. Berbagai usaha nanti akan dilakukan Bu Devi agar Bu Ref ini mau melepas genggaman tangannya. Padahal yang ada di genggaman tangannya ini adalah sesuatu rahasia yang sangat berharga sekali. Coba kita lihat, apa rayuan Bu Devi yang bisa mampu melepas genggaman tangan Bu Ref ini? Apakah ada rayuan Bu Devi yang mampu? Coba kita lihat. Coba Bu Devi maju sedikit ke depan. Nah, Bu Devi ingin Bu Ref membuka genggaman tangan ini. Kira-kira apa yang akan Bu Devi sampaikan kepada Bu Ref pertama sekali? Bu Ref, lihat tangannya. Ayo, lihat dong. Nah, apa ya yang ada di tangannya? Ada sesuatu. Boleh lihat dong. Boleh. Mungkin Bu Devi akan mencoba dengan menyuap, misalnya dengan memberikan uang atau merayu dengan berbagai cara. Nanti saya kasih nasi enak. Yuk, lihat Saya saya. kenyang, enggak, saya Saya enggak mau. enggak Enggak mau. Dan enggak Enggak mau. Ini ada Lihat saya. rahasia. Lihat Saya enggak mau. Yuk lah. Saya enggak Ini, mau. lihat. Kedua-duanya ada hasilnya ya. Coba Bu Devi dengan memohon, dengan memelas bisa tidak? Boleh ya. Yuk, lihat, saya mohon. Lihat. Boleh, ini rahasia. Kali ada sedikit aja, boleh. Ini kita saya boleh dilihat. Ini rahasia ya. Kasih Bu Devi Boleh dan ya. Ibu Ref. Nah, ternyata ibu-ibu mampu enggak Bu Devi merayu Bu Ref untuk melepaskan genggaman tangannya? Tidak. Tidak. Kenapa? Kenapa? Apa yang ada pada diri kita ini? Dorongan jiwa Bu Ref. Betul sekali Bu Ad. Jadi apapun yang akan kita lakukan, apa yang akan kita perbuat, itu harus ada dorongan dari diri kita sendiri. Kalau kita bilang tidak, ya tidak. Bagaimanapun orang akan merayu, membujuk, memaksa, mengancam. Kalau kita punya keyakinan ini tidak boleh diberitahu kepada orang lain, itu tidak akan kita biarkan terbuka. Jadi di sini dengan hubungannya dengan budaya positif tadi, kita juga tidak bisa memaksa anak untuk seperti yang kita mau. Jadi segala sesuatu itu harus ada perintah atau dorongan dari diri kita sendiri. Dari kita sebagai guru juga seperti itu. Saya ikut CGP ini pertama sekali karena ikut-ikutan dulu pada angkatan 4 juga pernah saya coba mendaftar karena memang yang namanya ikut-ikutan sampai esai yang keberapa saya batalkan, nggak jadi, artinya berkas nggak jadi terkirim. Kemudian datang lagi kesempatan pada angkatan 7 untuk Kabupaten Agam. Memang waktu itu sebenarnya kalau kita bilang susah, sibuk, memang susah. Tapi kalau tidak kita lakukan, tidak kita coba, tidak kita jalani, mungkin kita tidak akan pernah berubah. Kita merasa aman, kita merasa nyaman pada posisi kita sekarang ini. Untuk apa sibuk-sibuk jadi guru penggerak? Toh gaji saya akan tetap segini, toh jam kerja saya akan tetap segini. Jadi apapun yang kita kerjakan, yang kita lakukan harus ada timbul niat dorongan dari dalam hati kita sendiri. Itu ibaratnya genggaman tangan tadi. Nah ini, kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita mau membuka atau menutup kepalan tangan kita, itu tergantung pada diri kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter.
Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini teori kontrol ini. Nah, kita sebagai guru itu ada nanti mempunyai 5 posisi kontrol terhadap murid-murid kita. Murid-murid ini. Nah, perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal semua perilaku itu memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Itu menurut teori kontrolnya. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang kalah. Model berpikir menang-menang. Kita seringkali melihat suatu masalah itu, kalaulah masalah kecil awak, masalah lo buat orang lain. Tapi itu belum tentu. Yang menjadi masalah bagi kita, belum tentu bagi orang itu menjadi masalah. Seperti halnya anak misalnya datang terlambat ke sekolah. Kita mencap anak ini, mungkin bukan anak saja yang menjadi sasaran kita, orang tua mungkin juga. Gimana sih orang tuanya jam segini anaknya baru datang, apa saja sih kerjaan si mamanya di rumah sehingga terlambat bangun, sehingga anaknya bisa terlambat datang ke sekolah. Itu karena kita melihat dari segi kita sebagai guru saja. Kalau bagi kita sebagai guru, kita inginnya anak datang pagi ketika kita masih fresh, kita bisa mengajar anak, kan seperti itu. Tanpa kita melihat ke belakang, kenapa anak ini bisa terlambat. Seharusnya kita sebagai seorang pendidik harus sampai ke situ melihatnya. Jangan kita mencap hanya sebelah pihak saja. Apa makna disiplin? Kira-kira kalau berbicara tentang disiplin, apa yang terbayang ibu-ibu? Pagi, tepat waktu, aturan, tepat waktu. Yang kira-kira kalau kata-kata disiplin itu memang dikaitkan dengan hal yang seperti itu. Sehingga kalau kita berbicara tentang disiplin di sekolah, mungkin bagi anak-anak itu adalah sesuatu hal yang harus, sehingga anak akan menjadi mungkin takut, jenuh, atau merasa was-was, cemas, ya. Karena hal disiplin ini juga bisa dikaitkan nantinya dengan hukuman. Nah, sering itu dikaitkan dengan hukuman. Jadi, apakah makna disiplin itu? Disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Nah, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan tadi, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, ketika kita berbicara harus jam segini kita harus begini, jam segini harus begini, karena itu kita terkungkung dengan kata-kata disiplin tadi. Karena sebenarnya kalau kita lebih fleksibel, disiplin itu tidak sesusah yang kita bayangkan. Lanjut, Bu, ya. Nah, disiplin itu adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah oleh orang lain. Nah, jadi
Disiplin itu dimulai dari diri kita sendiri. Seperti hanya kontrol diri tadi. Segala sesuatu yang kita perbuat atas kesadaran kita. Kita tidak memandang, nanti kalau saya datangnya terlambat, saya malu dilihat orang. Masa iyo guru TK pembina datangnya jam sekian, misalnya seperti itu. Oh, saya malu. Kemudian nanti mungkin kalau saya terlambat, kepala sekolah akan memarahi saya. Jadi yang menjadi dorongan kita tepat waktu itu bukan karena kesadaran kita, tapi karena takut dengan seseorang, karena takut gajinya dipotong, karena malu dengan seseorang. Nah, jadi makna kontrol dari diri itu tadi, kita berbuat karena kesadaran diri kita untuk menilai diri kita ini. Nah, wajar enggak saya misalnya melakukan ini? Masa ada seorang guru melakukan seperti ini? Jadi kita balik kepada diri kita sendiri, jangan ada terkungkung oleh orang lain. Lanjut deh. Maksud dari nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan. Sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, pasti ibu-ibu semuanya sudah tahu kan? Ada 6, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, ini dia teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, apa ya yang akan terjadi apabila saya melakukannya? Itu untuk menghindari hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa ya yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Kemudian untuk inilah yang ketiga, yang posisi yang seharusnya kita berada, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Dan hal ini pula lah yang akan kita tanamkan kepada anak didik kita. Jangan sampai anak datang ke sekolah terus kita iming-imingi kalau nanti dapat mengerjakan ini, kalau tugasnya selesai nanti ibu kasih ini, nanti kita akan pergi ke sana. Kita iming-imingi anak seperti itu. Nanti kita jalan-jalan. Nah, hal ini akan berdampak hanya kepatuhan bersifat jangka pendek. Nah, anak akan patuh ketika kita memang memberinya imbalan. Tetapi ketika kita tidak lagi memberi dia imbalan, dia akan kembali kepada sikapnya semula. Dia akan kembali tidak patuh. Ibu ini pendusta, kemarin janji mau ke sini, kemarin janji mau beri ini, ternyata tidak. Nah, jadi anak akan kembali ke posisinya yang awal, karena dia berbuat itu karena mengharapkan imbalan atau karena takut dengan hukuman dari mamanya misalnya. Jadi kita harus menanamkan kepada anak dan bagaimana itu trik kita sebagai guru agar motivasi itu datangnya dari dalam diri anak. Nah, ini dia, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, yang pertama yaitu cinta kasih, yaitu diterima, kemudian penguasaan, kemudian kebebasan, kemudian kesenangan, kemudian survival. Survival ini artinya nah, ini dia tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelitahan. Nah, jika kita menghadapi situasi seperti Ibu Ani ini, apa yang akan kita lakukan? Menurut kita, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Karena seseorang itu berbuat karena ada 5 kebutuhan dasar dalam dirinya tadi, yaitu karena dia ingin berkuasa,
kemudian dia ingin kebebasan, kemudian dia ingin kesenangan, fun, kemudian dia ingin dicintai, kemudian dia ingin nah, jadi ada 5 kebutuhan dasar yang ada pada manusia dalam berbuat itu. Dia bertindak atas 5 dasar ini. Kira-kira kalau si Agus dia sering meminta makanan kepada anak-anak dengan cara paksa, kira-kira kebutuhan dasar apa bagi si Agus ini yang belum terpenuhi? Kan kita sering mengajak anak, oh suka memaksa, suko iko. Ternyata di rumah anak itu dia kurang perhatian dari orang tuanya. Berarti dia tadi itu ingin dicintai, ingin dikasihi, jadi dia mencari perhatian di sekolah. Kalau dalam situasi si Agus ini, mungkin bisa jadi dia itu hanya iseng, berarti dia itu mencari kesenangan. Itulah yang harus kita pahami dulu sebagai guru. Jangan kita langsung mencap anak. Mungkin dia mengambil makanan si Agus ini karena memang dia mungkin tidak pernah makan itu. Dia mungkin ingin, tapi caranya untuk meminta itu mungkin dia yang belum paham. Berarti itulah kebutuhan dasarnya. Orang akan berbuat, akan bertindak karena adanya dorongan dari 5 kebutuhan dasar ini. Kalau seandainya 5 kebutuhan dasar pada diri anak, pada diri manusia telah terpenuhi, dia pasti tidak akan bertindak macam-macam. Kadang-kadang kita melihat ada anak yang sekarang ini narkoba, ada yang pergaulannya bebas. Itu kita lihat dulu bagaimana keluarganya. Kita tidak bisa langsung menyalahkan si anak tersebut. Tapi kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus? Apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, berarti kebutuhannya adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Itu dia yang Sofifa tadi. Kebutuhan untuk bertahan hidup yang ingin dipenuhinya. Apabila jawaban Agus karena ingin senang, temannya jadi memperhatikan dia, kebutuhan berarti dia kebutuhan cinta dan kasih sayang, ingin diterima, mencari-cari perhatian. Kemudian apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut, berarti penguasaan. Kan dia hebat tuh, bisa membuat orang menangis, berarti ingin penguasaan. Kemudian apabila jawabannya merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya karena selalu membawakan bekal yang sama, berarti itu adalah kebutuhan tentang kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Ini ingin yang lain. Nah, kemudian apabila jawaban Agus karena iseng saja, nah itulah dia tadi, dia hanya membutuhkan kesenangan. Kan ada anak yang seperti itu ya Bu? Usil, itu istilahnya kalau Jawa, melihat temannya menangis, melihat temannya takut, melihat temannya susah, dia merasa senang. Nah ini dia, ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Nah yaitu yang pertama sebagai penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, posisi kontrol sebagai teman, kemudian pemantau, dan yang kelima yaitu posisi sebagai manajer. Nah ini dia 5 posisi kontrol tersebut. Nampak belakang Bu? Nah, ini posisi guru sebagai penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira dari 5 posisi ini, setelah Ibu baca dan Ibu perhatikan, kira-kira kita sebagai guru di posisi mana kita seharusnya berdiri? Kalau di posisi sebagai penghukum, guru itu suka menghardik, kata-katanya, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Itu perkataannya. Hasilnya, anak akan memberontak, akan menyalahkan orang lain, akan berbohong. Karena dia takut akan hukuman, ini dia berbohong. Kemudian kaitannya dengan
dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Murid akan berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Guruku ini ya. Pasti anak akan bicara seperti itu. Nah, apa dampaknya bagi murid? Setiap hari dia akan mengulangi kesalahan yang sama. Kemudian posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Nah, guru suka berceramah dan mengatakan, seharusnya kamu begini, nak. Ibu kecewa sekali dengan kamu. Sudah tahu 2 tahun di TK, tak pandai-pandai juga membaca. Ibu wak lapane mencari titik. Ibu ke sawah. Anak ibu malas-malas membaca. Sehingga anak akan merasa bersalah. Bagaimana dampaknya, hasilnya kepada anak? Anak akan menyembunyikan, akan menyangkal, dan berbohong. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, murid akan meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Dan murid akan berkata, maafkan saya. Dan apa dampaknya pada murid? Anak akan merasa rendah diri. Nah, berarti yang penghukum dengan pembuat merasa bersalah ini ternyata setelah kita analisa lagi berarti itu tidak bagus untuk anak-anak kita lakukan. Kemudian yang ketiga yaitu posisi guru sebagai teman. Kira-kira seperti apa? Membuat alasan-alasan untuk muridnya. Nah, guru akan berkata, ayolah lakukan demi ibu ya. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah bantu. Nah, kita menganggap murid itu sebagai teman. Nah, itu kata-katanya. Nah, hasilnya apa? Anak akan ketergantungan. Kalau tidak ada kita, dia tidak mau. Ingin selalu dibantu. Kemudian, apa kaitannya dengan dunia berkualitas? Murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitasnya. Sehingga dia memang betul-betul tergantung dengan kita. Kalau kita tidak ada, dia tidak akan mau berbuat, tidak akan mau melakukannya. Nah, jadi murid akan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Ternyata begitu. Nah, jadi nyoba butuh nyoba figur awak tuh. Nah, kemudian apa dampaknya bagi murid? Dia akan lemah, tidak mandiri dan tergantung. Nah, berarti tidak juga bagus. Di posisi mana nanti kita seharusnya? Kemudian posisi guru sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Nah, guru berkata, apa peraturannya? Guru penyelidik kok. Cari-cari. Kemudian hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Awas-awas tuh ada guru. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru, peraturan dan hukuman di dunia berkualitas. Murid akan berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh Bu? Berapa halaman yang harus saya tulis? Karena kita sebagai guru, tulis kok dulu, nanti akan saya ibu berikan bintang. Jadi guru itu di posisi pemantau. Dampaknya pada murid apa? Menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi kalau dia berbuat nanti hadiah untuknya nanti. Anak berbuat tergantung kepada imbalan-imbalan yang diberikan guru. Kalau guru itu berada pada posisi kontrol sebagai pemantau. Kemudian posisi guru yang terakhir adalah sebagai manajer. Coba kita lihat, yaitu guru berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian guru akan berkata, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau lakukan? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Kemudian hasilnya akan menguatkan pada pribadi murid. Nah, kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Murid akan berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan ini? Kemudian dampaknya pada murid atau anak kita ini, dia akan bisa mengevaluasi kesalahannya dan dia juga mencari solusi sendiri bagaimana dia memperbaiki kesalahan yang telah dia lakukan tersebut. Nah, jadi kira-kira dari 5 posisi kontrol ini,
yang selama ini mungkin kita anggap ampuh sebagai penghukum. Memang ampuh kan? Tapi itu bersifat sementara. Tapi di posisi mana yang seharusnya kita berdiri, ibu-ibu? Manajer. Ternyata kita sebagai guru itu berada di posisi sebagai manajer. Bagaimana seorang manajer itu bertindak? Lanjut, Bu Im. Nah, ini pernyataan-pernyataannya. Kemudian siapa yang mengatakan? Nah, kalau saya kecewa sekali dengan kamu, nah dia mengatakannya posisi guru yang membuat anak merasa bersalah. Itu jadi guru itu memposisikan anak sebagai orang pembuat merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu posisi guru sebagai penghukum. Kemudian pernyataan selanjutnya, ayolah lakukan demi ibu, demi bapak. Itu posisi kontrol guru sebagai teman. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker ini, stiker bintang ini? Nah, itu posisi guru sebagai pemantau. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itulah posisi guru sebagai manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Nah, itu posisi guru sebagai pemberi hukuman. Nah, ini dia tentang bagaimana budaya positif itu di sekolah bisa tercipta. Nah, ini dimulai itu dari peraturan kelas. Nah, kemarin di kelas B3 ini saya telah membuat yaitu yang namanya keyakinan kelas, yang mana keyakinan kelas itu dibuat dari peraturan-peraturan kelas yang diangkat menjadi suatu keyakinan kelas. Nah, sehingga dengan adanya keyakinan kelas itu akan tercipta lingkungan positif. Apa bedanya peraturan dengan keyakinan? Peraturan. Kalau keyakinan itu yang dalam diri kita bisa tidak kita menerapkan. identiknya dengan harus, kata harus. Kalau tidak dilaksanakan ada nanti hukuman. Nah, jadi kata-kata peraturan, aturan itu sepertinya agak memberatkan bagi anak-anak kita dan bersifat memaksa. Kalau peraturan itu biasanya siapa yang membuat? Guru. Guru. Nah, kalau peraturan biasanya yang membuat guru tanpa anak mengetahui. Nah, kita buat secara sepihak. Jam segini anak-anak ibu harus masuk. Kemudian salaman dengan ibu guru. Belajarnya duduknya harus seperti ini. Kemudian selesai main dirapikan ya. Itu peraturannya. Kemudian cuci tangan di sini tempatnya ya. Itu peraturan kelas. Tetapi kalau yang namanya keyakinan itu kita buat dengan melibatkan anak. Keyakinan itu bukan datang dari kita, tetapi datang dari si anak. Kira-kira agar kelas kita ini bersih, apa ya nak yang harus kita lakukan? Seperti kemarin kami sudah mencobakan, dibersihkan bu. Siapa yang membersihkan? Kita bu sama-sama. Nah, list 1, keyakinan kelas kita membersihkan kelas bersama. Kemudian kalau permisi ke WC, kalau anak ibu pergi semuanya, bagaimana kelas kita? Kosong, ada. Jadi bagaimana bagusnya nak? Permisi bergantian bu. Berarti itu kan dia yang membuat aturan yang kita namakan adalah keyakinan. Sehingga kalau kita membuat keyakinan di dalam kelas itu datangnya dari anak. Jadi anak sudah tahu apa yang harus dia lakukan. Dia juga sudah paham apa konsekuensinya nanti apabila dia tidak melakukan. Nah, kira-kira seperti itu. Lanjut Bu Im. Nah, ini dia keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang menyeluruh yang disepakati bersama secara universal lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Dan menurut Kosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam dirinya.
Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Karena itu datangnya dari usulan dia akan ingat, oh iya ya permisi itu harus bergantian. Mungkin dia bisa mengontrol dirinya, kemudian dia bilang kepada temannya, kan permisi itu harus bergantian seperti keyakinan kelas yang telah kita buat kemarin. Yuk jangan rame-rame ya, kita gantian ya permisinya. Nah, kira seperti itu. Lanjut Bu Rin. Nah, ini dia pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi setiap hari itu kita ingatkan anak dengan keyakinan kelasnya. Bagaimana keyakinan kelas kita? Kalau permisi itu bagaimana ya nak? Kalau habis bermain seperti keyakinan kelas kita harus bagaimana? Jadi anak itu akan ingat keyakinan kelas yang telah dia buat. Nah ini dia peraturan, beda peraturan dengan keyakinan kelas. Nah kalau peraturan selalu ini kata-katanya ya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju itu kan adalah tanggung jawab. Nah kemudian sini ini ada peraturan dan ada keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Nah, di sini adalah kata-kata yang tertulis di dalam peraturan. Nah, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kesannya kalau kata peraturan itu seperti memerintah, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Sedangkan untuk keyakinan kelas, kata-kata yang digunakan, kata-katanya itu lebih positif dan lebih bermakna. Nah, tanggung jawab. Cakupannya kalau tanggung jawab itu kan luas. Nah, termasuklah di situ selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu masuk ke dalam tanggung jawab. Kemudian kita ingin anak selesai bermain, membersihkan kembali mainan dan mengembalikan kepada tempatnya. Nah itu berarti tanggung jawab. Apalagi yang masuk tanggung jawab kira-kira? Kalau yang di dalam kelas kita ini, nah membuang sampah pada tempatnya. Nah berarti itu kita buat tanggung jawab. Kemudian menghormati orang lain dan diri sendiri. Itu kan kalimat keyakinan kelas itu positif. Menghormati orang lain. Kalau di sini dilarang. Nah, dilarang mengganggu orang lain. Kalau menghormati orang lain dan diri sendiri, itu kan cakupannya lebih luas lagi. Tidak sekedar dilarang mengganggu orang lain saja. Nah, bisa jadi kalau menghormati orang lain itu, nah kalau mau keluar, permisi dulu. Nah, itu kan kita menghormati orang lain. Berbicara lemah lembut, itu menghormati orang lain. Nah, itu sampai ke bawah kalimat keyakinan kelas. Menghormati orang lain, komitmen pada tujuan, kemudian keselamatan, menghormati orang lain, kesehatan. Kesehatan di sini kalau pada peraturan kalimatnya yaitu dilarang menggunakan narkoba. Apakah hanya menggunakan narkoba yang kita masukkan ke dalam kesehatan? Nah, kalau bagi kita anak TK yang kesehatan itu makan yang sehat, jajannya yang sehat, ya mencuci tangan. Setelah bermain anak mencuci tangan, itu masuk kepada kesehatan. Kemudian menghormati orang lain, sabar, kesehatan dan keselamatan, seperti menggunakan masker. Ini contoh-contoh perbedaan antara kalimat yang ada pada peraturan dengan keyakinan kelas. Berarti pada keyakinan kelas itu kalimatnya itu lebih halus, lebih positif. Kemudian nah ini adalah contoh-contoh pembentukan keyakinan kelas. Kalau yang sudah saya cobakan di sini seperti yang tadi, kita meminta masukan dari anak, kira-kira apa keyakinan kelas yang akan kita terapkan di kelas kita.
Nah, ini adalah contoh keyakinan kelas yang kami buat di kelompok B3 karena kita anak TK belum bisa membaca, jadi makanya kita menonjolkan gambar. Dengan gambar anak TK akan mengerti karena anak TK biasa membaca gambar. Nah, ini datang ke sekolah tepat waktu. Nah, dia akan ingat kalau dengan melihat gambar. Ini gambar orang berdoa. Jadi memulai dan mengakhiri kegiatan dengan doa. Jadi kira-kira seperti ini kemarin kami membuat keyakinan kelas di kelompok B3. Ini hasilnya. Nah, jadi setiap ada anak-anak yang lupa membaca doa, kita kembalikan kepada keyakinan kelas kita sehingga dia akan mengingatnya. Nah, ini kemudian segitiga restitusi. Segitiga restitusi, mungkin istilah ini baru terdengar ya Ibu-Ibu ya. Bagi saya sendiri, ini juga didapatkan dalam CGP ini. Sebelumnya memang belum pernah mendengarkan segitiga restitusi ini istilahnya. Nah, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, melalui segitiga restitusi ini, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Kemudian membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Kemudian memberikan penawaran, bukan paksaan. Nah, segitiga restitusi ini adalah bentuk penyelesaian masalah melalui 3 langkah, yaitu disebutnya segitiga restitusi. Yang pertama yaitu lanjutin. Yang pertama ini adalah memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menstabilkan identitas, dan kemudian mengaitkannya dan menanyakan keyakinan kelas. Nah, apa itu memvalidasi tindakan? Memvalidasi tindakan itu, ini kalimat yang kita berikan kepada anak adalah, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Atau, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Kita tanya anak dulu, kenapa kamu melakukan itu? Kamu pasti ada alasan melakukannya. Jadi kita tidak langsung mencap anak sebagai anak yang nakal. Oh, anak, misalnya dia melempar kawan, kamu nakal melempar kawan. Kita tanya dulu, kenapa ya Ajik melempar kawan? Ada apa? Dia pasti punya alasannya. Kita tanyakan, kamu pasti punya alasannya. Sehingga dengan pertanyaan kita seperti itu kepada anak, anak tidak akan berbohong. Pasti anak akan jujur. Nah, kemudian kita stabilkan identitasnya. Nah, kamu pasti punya alasan untuk melakukannya. Melakukan itu semua, apa alasannya? Kita tanya dulu. Kemudian setelah kita tanya, mungkin dia akan menjawab, tadi Bu, saya suruh membereskan mainan, dia tidak mau. Kemudian dia lempar saya, berarti dia melindungi dirinya karena dia tadi juga dilempar oleh temannya. Jadi dia balas melempar. Jadi apa tujuannya tadi melempar? Kita validasi kan, kita pastikan apa alasannya, berarti dia membela diri. Kita katakan kepada anak, yang kamu lakukan adalah membela diri. Itu bagus karena kamu telah disakiti oleh teman dan kamu membela diri kamu supaya teman kamu juga mendapatkan hal yang sama dengan kamu. Tetapi adakah cara lain yang lebih baik? Apakah kamu punya cara lain yang lebih baik dari itu dengan tidak membalas? Nah, kita tanyakan kepada anak. Nah, itu anak akan berpikir, kira-kira kalau tidak membalasnya, apa cara yang lebih baik untuk selain melempar, apa cara yang lebih baik, yang lebih efektif bagi dia untuk menyelesaikan masalah ini? Itu anak akan berpikir sendiri. Nah, misalnya, saya akan bilang kepada ibu guru. Kemudian kira-kira apa lagi? Pasti di sekolah ibu punya masalah dengan anak-anak kan? Kira-kira apa Bu Titi? Mengadu ibu guru. Kalau enggak, ibu ada juga anak itu yang dia memendam sendiri masalahnya. Memendam sendiri. Nah, jadi kira-kira setelah itu
setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kita bilang seperti itu kepada anak. Tetapi mungkin ada cara yang lebih baik agar teman kamu mau membersihkan mainan, bukan dengan melempar. Nah, kita berikan contoh-contohnya. Nah, sehingga anak akan berpikir sendiri kalau ternyata yang ia lakukan itu adalah salah. Nah, kemudian kita kembalikan kepada keyakinan kelas kita. Nah, keyakinan kelas kita, bagaimana dengan tindakan kamu ini? Nah, dia akan kembali. Berarti kalau dikaitkan dengan keyakinan kelas, dia melempar kawan itu kemana perginya? Menghormati. Menghormati. Berarti dia tidak menghormati temannya. Kemudian mungkin tidak menyayangi. Nah, itu mungkin kalau kita kaitkan dengan keyakinan kelasnya, sehingga anak akan merasa tertegur dengan sikapnya itu, tertegur sendiri. Ibu Nurah, sebelum lanjut saya masih nggak paham konsep keyakinan kelas itu apa pengertiannya gitu. Nanti ya Bu ya. Nah, Ibu ini lanjut. Belum, yang pertama. Nah, ini dia tahapan segitiga restitusi tadi, yaitu yang pertama kita menstabilkan dulu identitas anak. Nah, ini kalimat-kalimat yang bisa kita sampaikan kepada anak ketika kita menyelesaikan permasalahan, sehingga anak tidak merasa dipojokkan. Yaitu berbuat salah itu tidak apa-apa, berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna, seperti itu. Nah, kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, kita bisa menyelesaikan ini. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Kira-kira ketika mendengarkan pernyataan kita seperti ini kepada anak-anak yang tadi emosinya membludak, bagaimana Ibu? Jadi mereda. Jadi mereda. Yang tadinya dia berniat berbohong, tak jadinya berbohong. Pasti dia akan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi, apa yang ia rasakan, dia akan menceritakan. Nah, jadi di sini ketika ada permasalahan kan anak-anak sering, bukan saya Bu, tapi saya nggak ikut Bu, kan anak-anak seperti itu. Jadi Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, seperti itu. Jadi ini kemudian memvalidasi tindakan yang salah tersebut. Nah, ini kira-kira kalimat yang bisa kita gunakan. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, padahal yang tadinya lah melempar, lah salah. Kita tambah lagi. Padahal kamu bisa saja mungkin menendang dia. Kamu bisa saja mungkin memukul dia, tapi untung kamu hanya melempar. Kira-kira seperti itu. Jadi anak tidak merasa perbuatannya itu tidak terlalu besar gitu. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Nah, kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah, lanjut lagi Bu Rini. Yang ketiga, tahapan segitiga restitusi itu menanyakan keyakinan kelas. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Nah, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Nah, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, bisa juga setelah kesalahan yang kamu lakukan tadi, kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Nah, bisa menjawab, nanti saya akan minta maaf Bu. Kemudian saya tidak akan mengulanginya lagi Bu. Jadi penyelesaian masalah itu, solusinya itu tidak kita yang memberikan, tapi kita suruh anak yang memikirkannya. Karena ini tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita. Apa konsekuensinya? Apa tanggung jawab kita terhadap keyakinan kelas yang telah kita buat tetapi kita melanggarnya? Kira-kira apa yang harus kita lakukan untuk menebus kesalahan kita tersebut? Kita biarkan anak yang mengutarakannya sendiri. Lanjut Bu ini. Lanjut. Nah,
Mungkin sampai di sini. Nah, mudah-mudahan hal ini dapat kita terapkan, dapat kita pahami, kita sama-sama belajar menjadi guru yang seperti yang ada 5 kontrol guru tadi. Kita berada pada posisi kontrol sebagai manajer, itu yang kita harapkan. Nah, intinya di sini dalam suatu perwujudan suatu keinginan, ini budaya positif yang nantinya kita berharap ini menjadi budaya sekolah, itu tidak bisa kita lakukan sendiri. Kita harus bekerja sama dengan guru, dengan kepala sekolah, juga dengan orang tua murid terutama sekali, agar budaya yang telah kita terapkan di sekolah ini juga menjadi kebiasaan hendaknya nanti di rumah. Nah, ini yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan Bu? Maksudnya kan sudah masuk ke segitiga restitusi. Di situ kan dibahas juga tentang keyakinan kelas. Tapi saya belum paham konsep keyakinan kelas itu apa. Ya. Terima kasih Bu Desi. Bu Desi bertanya tentang keyakinan kelas itu apa konsepnya. Keyakinan kelas itu kalau istilah dulunya itu sama dengan peraturan kelas. Cuman bedanya di sini kalau keyakinan kelas itu lebih bersifat universal, menyeluruh. Nah, kalau peraturan itu yang membuatnya itu adalah sepihak, guru misalnya yang membuatkan. Nah, jadi peraturannya anak harus datang ke sekolah paling lambat jam 7.30. Anak masuk kelas dengan berbaris bersalaman dengan ibu guru. Itu kira-kira isi peraturan yang ada di kelas kita. Pergi ke WC bergantian satu-satu. Nah, kalau keyakinan kelas itu kita buatnya tidak sepihak, kita melibatkan anak. Kita jadikan itu suatu keyakinan kelas. Kita melibatkan anak dalam membuatnya. Sehingga seperti yang tadi, kalau keyakinan kelas itu kata-katanya itu lebih bersifat universal. Berarti bisa juga kalau kita dengan kata lain keyakinan kelas itu sama dengan kesepakatan. Sama dengan kesepakatan dengan anak-anak. Ya, kita buat dengan anak-anak. Sehingga kalau keyakinan kelas itu apa konsekuensinya itu juga anak yang membuatnya nanti. Berarti bisa berbeda tiap-tiap kelas. Bisa berbeda tiap-tiap kelas, tergantung ya keyakinan kelas masing-masing. Kalau di kelas itu mungkin lain lagi, di sini mungkin lain lagi. Apa yang menjadi kebutuhan kita di kelas itu? Yang sering muncul misalnya ada anak yang suka meletakkan sepatu sembarangan, mau dijadikan itu sebagai satu keyakinan kelas. Boleh. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat senang belajar dengan Bu Nora. Bu Nora tidak pemarah dan Bu Nora sayang kepada saya.